Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia ketika itu. Wajahnya berseri melihat kaum muslimin tersusun rapi dan rapat. Hasil didikan beliau selama ini, yang berjuang bersama beliau, yang berjihad bersama beliau, yang selalu beliau nasihati, yang mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki. Para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang bersama Rasul di dalam suka dan duka, di dalam canda dan tawa, di dalam susah maupun mudah. Semua mereka korbankan harta mereka, jiwa mereka, keluarga mereka. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak senang? Hasil didikan beliau berhasil. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqash syamsa wal qamar. Wa qallabal layla wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallahul azizul jabbar. الملك فوق كل الملوك القوي القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار إمام المتقين والأبرار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب الأخيار أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقاه وقاه ومن سار على نهجه نجاه إخوتي بارك الله فيكم رحمني ورحمكم الله. Lebih dari 1400 tahun yang lampau, ketika itu hari Rabu malam Kamis, tepatnya di bulan Rabiul Awal, kaum muslimin berdiri di saf-safnya yang lurus dan rapi. Di belakang kekasih mereka, suri tauladan mereka, panutan mereka, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang melaksanakan salat maghrib kala itu. Maka terdengarlah bacaan yang indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang salat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam tenggelam di dalam kekhusyuan. Indahnya bacaan, merdunya suara, khusyuknya salat ketika itu, bahkan sampai-sampai mereka tidak tahu bahwasannya itu adalah terakhir kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin mereka salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hari Rabu malam Kamis. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal di hari Senin. Beliau melaksanakan salat dalam keadaan sakit. Kepala beliau diikat dengan kain, pusing yang beliau rasakan. Usai salat maghrib, beliau kembali ke dalam biliknya di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sakit kian menderaknya. Suhu panas tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau tidak sadarkan diri. Dan diriwayatkan terasa suhu tubuh yang sangat panas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik selimut yang beliau kenakan. Datanglah waktu Isya. Bilal ibn Rabah mengumandangkan azan. Kaum muslimin berkumpul mendatangi masjid untuk melaksanakan salat Isya. Berlalu waktu, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kunjung datang. Beliau masih tidak sadarkan diri.
Setelah berlalu waktu, tersadarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang beliau ucapkan? Beliau singkapkan selimutnya dan bertanya kepada orang yang berada di sekitarnya, "Asallan nas?" Apakah manusia sudah salat? Orang yang berada di sekitarnya mengatakan, "La ya Rasulullah, hum yantadhirunak." Tidak wahai Rasul, mereka menunggumu. Beliau teringat salat. Setelah tidak sadarkan diri, lalu beliau minta ambilkan air, diambilkanlah air agar beliau membasahi seluruh tubuhnya dengan air tersebut, berharap agar demam beliau berturun dan beliau lebih segaran. Kemudian setelah itu beliau mengambil wuduknya, dan ketika beliau hendak bangkit dari kasurnya, seketika itu beliau pun terjatuh. Beliau tidak sadarkan diri kembali. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali beliau pingsan. Semua hening. Kaum muslimin sudah datang menunggu di masjid, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kunjung datang. Setelah itu beliau pun sadarkan diri untuk yang kedua kalinya. Beliau meminta ambilkan air, lalu beliau basahkan seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berwudu, dan ketika beliau hendak bangkit, beliau pun terjatuh kembali. Sama, kemudian beliau sadarkan diri, lalu meminta ambilkan air untuk yang ketiga kalinya. Beliau basahkan seluruh tubuhnya, lalu beliau berwudu. Ketika hendak bangkit, beliau pun terjatuh untuk yang ketiga kalinya. Allahu Akbar. Semua itu beliau lakukan untuk apa? Untuk mendatangi masjid, untuk mengimami manusia salat, untuk salat berjamaah, berkumpul dengan kaum muslimin di masjid. 3 kali beliau tidak sadarkan diri, dan 3 kali beliau berusaha untuk bangkit. Namun ketika yang ketiga kalinya beliau sadar bahwasannya dirinya sudah tidak mampu, lalu beliau mengatakan, "Muru Abu Bakrin liyusalliya bin nas." Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami manusia salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok yang kita semua bersyahadat, bersaksi atas kerasulan dan kenabiannya. Inilah sosok panutan kita, syuri tauladan kita, yang kita semua mengaku mencintai beliau. Ini posisi beliau, ini sikap beliau terhadap ibadah yang mulia, yaitu ibadah salat. Sakit parah yang beliau derita, beliau masih saja ingin mendatangi masjid. Beliau tahu bahwasannya ini adalah ibadah yang agung. Maka di mana posisi kita? Bagaimana sikap kita dengan ibadah yang agung ini? Yang tidak baik amalan seorang hamba kecuali ibadah salatnya baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung. Ibadah yang pertama kali yang akan dihisab di akhirat kelak. Allah tidak bertanya puasa kita terlebih dahulu. Allah tidak bertanya zakat yang kita keluarkan. Tapi yang Allah tanya bagaimana salat kita. Yang artinya jikalau ibadah salat baik, maka ada indikasi amalan-amalan setelahnya akan baik. Maka sebaliknya jikalau salatnya buruk, maka bagaimana dengan amalan-amalan lainnya? Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari sebelum beliau menjelang wafat pun, beliau masih saja mengingatkan kaum muslimin, as-salat as-salah wa ma malakat aimanukum, as-salah as-salah. Beliau berwasiat, jagalah oleh kalian salat kalian, jagalah oleh kalian salat kalian, dan apa yang ada di bawah tanggungan kalian, apa yang ada di bawah kekuasaan kalian. Beliau sangat peduli dengan ibadah salat ini. Dan ketika hari Senin, hari di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal wafat, ketika itu salat fajar, Abu Bakar As-Siddiq mengimami manusia salat. Namun di pertengahan salat mereka semua dikagetkan dengan menyembulnya sesosok wajah dari balik tirai. Terbuka tirai, terlihat wajah yang indah, laksana purnama, berseri bercahaya.
Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir kaum muslimin pada saat itu terfitnah, mengira Rasulullah sudah sehat. Dan juga bahkan Abu Bakar As-Siddiq hampir saja mundur, mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin salat. Namun Rasul memberi isyarat agar Abu Bakar masih berada di tempatnya untuk mengimami salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia ketika itu. Wajahnya berseri melihat kaum muslimin tersusun rapi dan rapat. Hasil didikan beliau selama ini, yang berjuang bersama beliau, yang berjihad bersama beliau, yang selalu beliau nasihati, yang mengorbankan seluruh apa yang mereka miliki. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama Rasul di dalam suka dan duka, di dalam canda dan tawa, di dalam susah maupun mudah. Semua mereka korbankan harta mereka, jiwa mereka, keluarga mereka. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak senang? Hasil didikan beliau berhasil. Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke dalam kamarnya dan tidak keluar atau tidak bangkit kecuali dikuburkan dan dikafankan. Meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kepemimpinan digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin yang pertama. Sama, Abu Bakar pun menjaga salatnya kaum muslimin. Abu Bakar tahu bahwasannya salat adalah ibadah yang agung. Kemudian kepemimpinan setelah Abu Bakar meninggal digantikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tahukah kita bagaimana kisah wafatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu? Ketika itu hari Kamis di bulan Dzulhijjah. Ketika salat fajar, salat subuh, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu hendak mengimami manusia salat, kaum muslimin salat. Umar bin Al-Khattab berdiri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar berdiri di tempat imam. Kemudian Umar merapikan saf kaum muslimin, merapatkan saf kaum muslimin. Kemudian ditegakkanlah salat. Dimulailah salat, terdengarlah bacaan yang indah dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Namun tidak ada yang mengira di pertengahan salat ada seorang majusi yang menyelinap di antara saf-saf salat kaum muslimin. Dia adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi, dan di tangannya ada khanjar belati yang sudah dibubuhi oleh racun. Kemudian dia maju ke tempat imam, langsung menikam perut Umar berkali-kali. Terburailah isi perut Umar. Keluarlah darah dari perut Umar dan Umar pun tersungkur, tidak sadarkan diri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Lu'lu'ah ini melarikan diri, namun dia tahu dia tidak akan selamat dari kaum muslimin, maka dia akhirnya melakukan bunuh diri. Dan pada saat itu ada sahabat yang juga terluka. Umar tersungkur, tidak sadarkan diri. Salat setelah itu dilanjutkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu dibawa ke rumahnya. Dibawalah Umar ke rumahnya. Ketika hendak menjelang pagi, matahari hendak terbit, baru tersadarkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tahukah Anda wahai jamaah, apa yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab pertama kali ketika beliau sadar dari pingsannya? Apakah Umar meminta panggilkan tabib agar bisa disembuhkan? Apakah Umar mengatakan kepada para sahabat, lihat luka saya, perut saya terbelah, keluar darah? Apakah itu yang dikatakan Umar bin Al-Khattab? Tidak. Umar mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Beliau teringat ketika sebelum pingsan, tadi beliau masih mengimami manusia salat. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Apakah kita mengira Umar berpura-pura ingin pula seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang salat? Demi Allah jamaah, sehebat apapun kita berpura-pura di hadapan manusia, berpura-pura kita adalah orang yang soleh, namun ketika saat genting, saat sakaratul maut,
hakikat kita akan tampak. Siapa diri kita yang sebenarnya akan ketahuan. Apa yang kita amalkan akan ketahuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sikap Umar terhadap salat ini. Bahkan diriwayatkan ketika anaknya Abdullah bin Umar memberi susu, memberi minum kepada Umar bin Al-Khattab, susu tersebut langsung keluar dari perutnya. Allahu Akbar. Umar sedang kritis, Umar sedang sakaratul maut, namun beliau bertanya, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sangat peduli terhadap ibadah yang agung ini. Mereka tahu bahwasannya ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat agung. Maka mereka tidak berani untuk meninggalkan salat. Dan ketahuilah, tidak ada dosa besar yang diperselisihkan oleh para ulama jikalau seseorang melakukan dosa tersebut, apakah dia masih muslim atau kafir, selain dosa meninggalkan salat. Orang yang berzina tidak diperselisihkan, dia masih dalam agama Islam namun melakukan dosa besar. Tapi orang yang meninggalkan salat, para ulama berselisih apakah dia masih Islam atau sudah keluar dari agama Islam. Yang artinya ini adalah dosa yang besar di antara dosa-dosa yang besar. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah yang mulia ini, yaitu salat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Janji kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Dan barang siapa yang meninggalkan janji ini, maka dia telah keluar dari agama Islam, wal iyadzu billah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita setiap harinya membaca inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimuna ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati barakallahu fiikum rahimani wa rahimakumullah. Seluruh umat Islam, saya dan kita semua mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu menggaung-gaungkan bahwasannya kita, siapapun itu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta hanya tidak sekedar di lisan saja. Cinta bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar harapan, bukan hanya sekedar slogan yang harus kita tampak-tampakkan, namun cinta butuh bukti yang nyata. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadza la amri fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Beliau mengatakan, bagaimana engkau memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu perkara ini mustahil, kata beliau, tidak mungkin kemaksiatan berkumpul dengan kecintaan. Orang yang cinta tidak mungkin bermaksiat. Ini sesuatu yang mustahil, kata beliau. Lau kana hubbuka sadiqan, apabila cintamu jujur, cintamu tulus kepada Allah, la ata'tahu, maka engkau akan mentaatinya. Innal muhibba
liman yuhibbu muti'u. Seorang pecinta kepada yang dicintainya, dia akan senantiasa taat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buktikan cinta kita. Lakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kerjakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Walaupun kita tidak bisa beramal semaksimal beliau, minimal kita mendekati beliau. Dan tinggalkan apa yang tidak beliau kerjakan. Beliau tidak mengerjakan dalam tanda kutip dalam amalan atau dalam amal ibadah, maka kita pun tidak mengerjakan. Apalagi mengerjakan yang beliau sallallahu alaihi wasallam larang, maka kita harus meninggalkan sejauh-jauhnya. Maka cinta butuh pembuktian. Terlebih tadi bagaimana sikap kita terhadap salat. Maka jamaah, wasiat terakhir adalah mari kita sama-sama kembali memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat sekarang memang pandemi lagi melandai, sudah melandai, kasus semakin tidak terlihat. Walaupun memang masih ada, selagi pemerintah kita masih mengatakan masih ada virus ini, maka kita pun masih taat dan patuh kepada mereka. Kita masih taat prokes dan lain sebagainya. Namun marilah kita sama-sama meramaikan masjid. Marilah kita menghadiri kajian-kajian ilmu, majelis-majelis ta'lim yang mungkin 2 tahun ini kita sangat jauh dari masjid, maka sama-sama kita ramaikan masjid kembali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.